masih bersama kami di Kompas Sulsel dan masih dengan di sesi dialog kita yang membahas sebuah kegiatan bernama Festival, sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Peace Generation Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mempropagandadakan anti-ekstremisme dan juga radikalisme. Dari kata peace dan festival ya, festival. Nah, tadi sudah banyak kita eksplor mengenai kegiatan apa saja yang ada di festival, khususnya yang ada di Makassar ini. Nah, salah satu yang paling seru mungkin yang bikin festival ini berbeda. Ini ada apa ini, Pak Taufik? Yang seru salah satunya adalah festival. Jadi festival itu adalah beberapa rangkaian kegiatan kayak permainan-permainan yang dalamnya itu anak-anak bisa eksplorasi tentang nilai-nilai keberagaman, toleransi, lalu juga menerima diri sendiri. Jadi anak-anak diharapkan bisa melakukan permainan ini dan di akhir ada aha moment. Oh, ternyata Indonesia itu beragam ya. Wah, ternyata kayaknya saya harus menerima diri sendiri deh. Kayak itu muncul dari aktivitas yang teman-teman jalankan di permainan-permainannya, dari yang muncul dari setelah aktivitasnya. Jadi bukan kita kayak preaching, kayak harus gini, harus gitu, tapi mereka mengalami sendiri bagaimana permainan itu, lalu kemudian muncul aha moment. Oh, ternyata kayak gini ya. Oh, ternyata kayak gitu ya. Kayak gitu yang menarik dari festival kali ini. Oke, sekali lagi diajak bermain seperti itu agar nilai-nilainya ini, nilai-nilai dari keberagaman itu sendiri dapat diterima dengan mudah. Seperti apa namanya? Bagaimana anak-anak menerima pelajaran di sekolahnya seperti itu. Nah, saya ke Reski. Tadi sempat disinggung bahwa yang berpartisipasi di kegiatan Chapter Makassar adalah ada talent-talent yang berbakat di Kota Makassar. Selain itu, apakah ada kelompok-kelompok masyarakat yang diundang seperti itu untuk meramaikan kegiatan ini, karena mengingat ya peran mereka apalagi tokoh masyarakat juga penting seperti itu untuk mempromosikan perdamaian. Benar. Nah, jadi kita juga selain bekerja sama dengan Peace Generation Pusat sendiri atau Peace Generation Indonesia, soalnya kan festival ini kita diselenggarakan oleh Peace Generation Makassar gitu. Nah, selain bekerja sama dengan Peace Generation Indonesia, kita juga bekerja sama dengan UNDP, kemudian ada PPIM yang tadi saya sebutkan, dan selain itu kita bekerja sama dengan beberapa komunitas lokal gitu, beberapa komunitas lokal yang merupakan penggerak-penggerak, pelopor-pelopor perdamaian, penggerak isu-isu sosial juga gitu di Kota Makassar. Nah, itu ada Gus Durian Makassar, kemudian ada Kita Bhinneka, kemudian ada PISS, Peace Institute South Sulawesi. Jadi ada banyak sekali, ada banyak komunitas yang kita ajak kerjasama dan kita undang juga melalui media sosial gitu untuk datang. Dan untuk masyarakat sendiri kita tahu ya bahwa masyarakat kita hari ini di berbagai lapisan pun itu sudah mengenal gadget, sudah punya banyak yang punya medsos gitu. Nah, kita gencar promosi soal kegiatan festival ini, mengundang semua orang untuk datang itu melalui media sosial juga gitu. Oke. Saya mungkin bertanya lagi ke lebih ke isu yang mengenai perdamaian ini yang kadang merusak perdamaian kita. Menurut teman-teman, apa sih yang biasanya paling sering selain itu bentrok antara SARA, isu-isu non-kebinekaan seperti itu? Apa yang kira-kira bisa menjadi peretak persatuan di antara kita bangsa Indonesia yang sangat beragam, utamanya anak-anak muda yang kadang semangatnya sangat berapi-api seperti itu, sangat mudah tergesek seperti itu. Taufik? Kalau dari saya jelas mas dari awal, hal simpel, sederhana, tapi ini tuh kayak bisa merusak banget, yaitu prasangka sebenarnya. Dari awal tuh kayak banyak hari ini tuh seringkali kita tuh sering menilai tanpa tahu. Kayak belum ketemu udah menilai, belum kenalan udah menilai gitu dari luarnya. Dan ini yang kemudian pada akhirnya membuat kita tuh ketika itu prasangka nggak diklarifikasi itu buat tembok. Selalu ada tembok. Nah, ketika kemudian kita berhubungan dengan tembok, biasanya kita nggak tahu satu sama lain kondisinya. Dan biasanya udah ada tembok tuh biasa saling lempar. Makanya sebenarnya isu sederhana yang selalu Peace Generation kampanyekan adalah prasangka. Makanya di pembelajarannya Peace Generation itu di nomor 2 setelah menerima diri sendiri itu adalah menghilangkan prasangka. Jadi hal sederhana, hal yang simple, tapi itu kejadian sama semuanya.
Mas juga pasti ngerasain dong. Oke. Ulan juga bagaimana kemudian banyak banget hari ini tuh orang saling berprasangka gitu. Kayak misalnya bagaimana kita berprasangka sama teman-teman yang kemudian jenggotnya panjang, kemudian pakai gamis misalnya, atau kemudian teman-teman yang di pinggir jalan yang kemudian berpakaian tidak sama seperti kita misalnya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang dikerjakan oleh mereka atau bagaimana mereka. Dan itu yang sering kali terjadi sama kita. Oke. Dan biasanya setelah prasangka kan biasanya kita udah ngejudge itu enak aja gitu, enak aja kayak melakukan tindakan sesuka kita tanpa kemudian tahu apa yang dirasakan orang lain. Oke, jangan termakan stigma seperti itu, jangan prasangka seperti itu. Nah, sejauh ini kegiatan teman-teman ini, bagaimana support atau dukungan dari pemerintah? Mungkin dari Reski. Iya, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita selalu mendapat respon dan support dari pihak pemerintah, termasuk di kegiatan festival kita. Kali ini itu mendapat rekomendasi juga dari pemerintah Kota Makassar, dan itu cukup memudahkan kami dalam mengurus beberapa hal ya, misalnya perizinan dan lain sebagainya, dan juga beberapa sumbangsi lain juga masih terus mengalir dari pemerintah Kota Makassar, dan itu membuat kami akhirnya berpikir bahwa oke, berarti pemerintah mendukung kami dan selanjutnya kami bisa terus berkarya lagi. Oke, berarti pemerintah di sini sudah sangat responsif seperti itu terhadap kegiatan seperti ini. Lalu secara umum, selain promosi di media sosial seperti itu untuk menjangkau anak muda supaya tidak terlibat kegiatan ekstremisme dan radikalisme, menurut kamu Taufik, apa yang harus dilakukan lagi bagi pemerintah untuk mempromosikan perdamaian? Sebenarnya simbol kolaborasi sebenarnya Mas. Jadi Peace Generation itu punya banyak kegiatan Mas selain festival. Tadi aku udah bilang ada board game for peace, terus kita juga punya breaking down the wall. Jadi itu kayak biasa kita dua kelompok sekolah misalnya yang berbeda latar belakang sama agama, tuh kita datengin. Yang satu datang, terus yang satunya datang ke tempat A, yang satunya datang ke tempat B kayak gitu. Terus kemudian bagaimana kita bikin kayak ngedatengin teman-teman dari kemarin tuh kita datang banget dari teman-teman dari Amerika, terus ke pesantren. Jadi rata-rata kan orang-orang beberapa kelompok kita merasa kayaknya orang Amerika tuh kayak kayak annoying, terus kayak destruktif gitu segala macam, kayak mereka kayaknya suka underestimate segala macam. Sedangkan mungkin orang Amerika ini misalnya dia punya prasangka bahwa kayaknya ini anak-anak pesantren tuh kayaknya serem, kayak gimana, eksklusif. Tapi setelah ketemu, oh my god, itu tuh kayak ruang dialognya tuh kebuka, yang tadinya acara 2 hari jadi 1 minggu misalnya. Jadi itu versi Amerika. Versi Indonesia sering banget kita bikin kayak 2 sekolah yang misalnya base-nya agama, misalnya Kristiani sama Islam misalnya. Terus kayak saling berkunjung, awalnya deg-degan, guru-gurunya deg-degan. Tapi akhirnya setelah kemudian siswanya bertemu, berkomunikasi, ruang dialognya tuh berkembang jadi kolaborasi. Kayak gitu. Oke, jadi menurut kamu pemerintah ini harus sering-sering memfasilitasi atau membuat kolaborasi antara pihak pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat seperti komunitas seperti ini. Nah, terakhir mungkin menurut kamu apa yang bisa menjadi indikator dari suksesnya kegiatan teman-teman atau misi dari teman-teman Peace Generation Indonesia, Taufik? Suksesnya acara ini adalah dengan banyaknya kolaborasi setelah ini. Jadi festival itu adalah event yang berharap orang ketemu, orang berkolaborasi, udah gitu orang bikin sesuatu. Jadi tujuannya, suksesnya acara ini adalah dengan banyaknya kolaborasi setelah acara festival. Karena festival hanya jadi pemantik dan kita akan lihat kolaborasi-kolaborasi selanjutnya setelah acara festival digelar. Oke, boleh dikatakan bahwa festival ini menjadi trigger bagi kolaborasi-kolaborasi lainnya. Oke, harapan kamu Reski melalui gerakan teman-teman ini, apa yang kamu harapkan? Saya berharap bahwa ini bisa memantik ya semangat pemuda Makassar, bukan cuma pemuda seperti yang tadi dikatakan bahwa pemuda itu adalah salah satu yang semangatnya meletup-letup, berapi-api dan bisa menggerakkan banyak elemen masyarakat gitu. Saya berharap bahwa melalui festival ini para pemuda khususnya di Kota Makassar kemudian bisa lebih bersinergi lagi, lebih bisa bekerja secara kolektif lagi, dan kemudian menyebarkan ini di misalnya komunitasnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, bahwa ada sebuah nilai yang ternyata membuat kita lebih bahagia. Ada sebuah nilai yang ternyata membuat kita hidupnya itu lebih tenang dibandingkan harus
gontok-gontokan dibandingkan harus busur-busuran dan lain sebagainya, dan itu adalah nilai perdamaian. Dan salah satu tujuan dari kegiatan kita ini adalah merayakan keberagaman. Merayakan keberagaman. Taufik, harapan kamu? Harapannya adalah tadi jadi bisa piknik bareng ke sini. Setelah piknik orang jadi tahu, udah tahu jadi kenal, udah kenal saling memahami. Dari sana tadi bisa muncul banyak perubahan setelah kita kemudian saling kenal. Kalau di sini tadi bilang merayakan keberagaman, kita tahu bahwa perbedaan itu bukan hal yang kemudian bikin kita jadi renggang, tapi perbedaan itu yang kemudian kita menyatukan untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Saya berterima kasih sekali teman-teman dari Peace Generation Indonesia datang berbagi dengan kita di Kompas Sosial pagi ini. Sukses untuk agenda teman-teman dan juga semoga bisa benar-benar membantu dalam mempromosikan perdamaian di Indonesia. Saudara, demikianlah sesi dialog kita pada pagi ini di Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan kembali ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel.